Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Alfianes, NIM D022505, Prodi Teknik Informatika. Nah, ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Teknik Penulisan yang diampuh oleh dosen Ibu Heliwati Amrul. Yang pertama ada pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat dan dipublikasikan berdasarkan hasil dari penelitian. Nah, persiringkas dari suatu laporan, hasil penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai suganda. Nah, pengertian artikel ilmiah. Banyak versi untuk mempublikasikan karya ilmiah, proceeding, tulisan ilmiah di internet, dan lain-lain. Nah, nilai kredit tertinggi jika hasil penelitian dipublikasikan sebagai artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah dan direview oleh pakar sebidang ilmu atau peer reviewed articles. Nah, ada syarat dalam menulis artikel ilmiah. Yang pertama, persiapan mental, keterampilan dan teknik, serta sarana prasarana. Kedua, syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menulis artikel ilmiah adalah: yang pertama, sudah dirancang dan dilakukan dengan baik, dianalisis dengan baik dan benar, datanya telah disederhanakan dalam bentuk tabel atau grafik, sudah dikuasai dan dibahas, serta sudah menghasilkan kesimpulan. Nah, ada beberapa etika dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, authenticity dan akurasi, originality, credit, ethical treatment of humans and animals, disclosures of conflict of interest. Dalam menulis judul dibaca ribuan bahkan jutaan orang. Bagaimana judul yang bagus, kata-kata singkat yang mendeskripsikan isi dari artikel ilmiah, spesifik pada topik, hindari singkatan, formula kimia, too short atau kurang mendeskripsikan isi, dan too long banyak kata yang tidak berarti. Dalam bahasa yang efektif dan efisien. Nah, menulis nama penulis dan alamat. Daftar penulis mencakup mereka dan hanya mereka yang mempunyai aktif berkontribusi terhadap seluruh penelitian. Nah, penulis pertama, senior author, kontribusi yang paling besar dalam penelitian. Ketiga, penulis kedua atau primary associated. Keempat, penulis ketiga sama dengan penulis kedua, namun kurang terlibat dalam penelitian. Nah, biasanya penulis terakhir merupakan koordinator laboratorium atau supervisor. Nah, jika penulis pertama dan kedua mempunyai peran yang sama besar, harus diberi keterangan. Penulisan alamat dari dua institusi atau lebih menggunakan simbol alfabet, seperti A, B, C, dan lain-lain. Nah, alamat email penulis, korespondensi, dan institusi tempat melakukan penelitian itu harus disertakan. Nah, pada bagian penulisan abstrak, di mana abstrak merupakan versi mini dari sebuah artikel ilmiah yang mengandung ringkasan singkat dari pendahuluan, material dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Umumnya, 250 sampai 300 kata ditulis dalam satu paragraf. Nah, sebagian besar ditulis dalam past tense. Ditutup dengan keyword, jangan memberikan kesimpulan atau informasi yang tidak terdapat di artikel ilmiah. Nah, abstrak ini tidak mengandung literatur review kecuali dalam kalimat singkat, tabel ataupun gambar. Yang kedua itu menulis pendahuluan, di mana pendahuluan merupakan bagian pertama dari artikel ilmiah yang mengandung informasi, latar belakang, hipotesis, dan tujuan penelitian, sehingga pembaca mengerti tentang studi yang dilakukan.
Nah, pendahuluan berbeda dengan tinjauan pustaka. Biasanya penulisan pendahuluan dibatasi 250 kata. Nah, sebagian besar ditulis dalam bentuk present tense in English. Dalam menulis material dan metode. Dalam material dan metode harus dijelaskan secara detail tentang eksperimental desain secara rinci sehingga orang lain dapat melakukan eksperimen ulang sesuai dengan prosedur yang dijelaskan. Jika metode yang digunakan baru, harus dijelaskan secara rinci. Nah, jika penggunaan prosedur yang sudah baku dipublish, bisa dirujuk saja. Jika metode yang digunakan tidak familiar, harus menambahkan penjelasan singkat selain dengan referensi. Nah, jika menggunakan beberapa metode, jelaskan secara singkat metodenya dan sebutkan referensinya. Dalam menulis material dan metode, bisa mengandung tabel, skema, ataupun gambar yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan penelitian. Dijelaskan prosedur analisa statistik yang digunakan. Penelitian menggunakan hewan, tanaman, mikroorganisme harus diidentifikasi secara akurat, terutama genus, spesies, strain, dan lain-lain. Selain itu, spesifik karakteristik juga disebutkan, misal umur, jenis kelamin, status psikologi, dan lain-lain. Kemudian ditulis dalam kalimat past tense dan passive in English. Menulis hasil. Hasil dan pembahasan, kadang disatukan, kadang dipisah. Jika dipisah, maka bagian hasil hanya menjelaskan tentang hasil tanpa membahasnya. Nah, pembahasan dilakukan di bagian pembahasan. Hasil diungkapkan secara jelas dan lugas. Jangan mengulang pernyataan yang sudah tertuang dalam gambar atau grafik. Menulis semua angka dalam grafik. Menulis hasil, mulailah menulis hasil dengan sistematis. Mulailah dengan hasil yang utama, kemudian diikuti dengan hasil pendukung atau sebaliknya. Nah, penulis harus secara rapi dan berurutan sesuai dengan kerangka teori penelitian. Tulislah dengan kalimat past tense yang sederhana. Menulis pembahasan. Menulis pembahasan merupakan bagian tersulit dari penulisan artikel ilmiah. Nah, kriteria pembahasan yang baik, pertama, menyajikan prinsip, hubungan, dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil, dan jangan menulis ulang hasil. Tunjukkan bagaimana hasil penelitian itu sama atau tidak sama dengan publikasikan sebelumnya. Jangan malu dan ragu untuk menjelaskan tentang berbagai teori ataupun aplikasi yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian beri kesimpulan yang sejelas-jelasnya. Nah, dalam menulis pembahasan, pendahuluan dan pembahasan merupakan sebuah pasangan. Dalam pendahuluan mengandung beberapa pertanyaan, dan dalam pembahasan mengandung jawaban dari pendahuluan. Kemudian hasil yang didapat sesuai hipotesa atau tidak. Pembahasan harus ditulis dalam kalimat yang jelas dan tidak terlalu panjang. Dalam penulisan bahasa Inggris ditulis dalam bentuk dua tenses. Past tense yang merujuk hasil penelitian yang dilaporkan, present tense yang merujuk hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Hindari plagiasi. Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara kelompok. Penulisan harus sistematis, lugas, dan jelas. Gunakan kerangka pemikiran yang sistematis sehingga penulisan bisa menghasilkan suatu titik simpulan. Nah, jika ada kritik dan saran, bisa ditulis dalam pembahasan. Pembahasan biasanya ditutup dengan kesimpulan. Nah, menulis kesimpulan. Kesimpulan tidak selalu ada dalam artikel ilmiah. Dalam beberapa jurnal kesimpulan menjadi satu dengan pembahasan. Jangan terlalu
spekulasi dalam membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu harus berdasarkan atas fakta penelitian. Nah, mungkin itulah beberapa bagian dari teknik penulisan ilmiah atau teknik dalam penulisan artikel ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.